وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat isya dan salat tarawih di musalla al-muhajirin yang ulun cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini malam keempat Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan pada kita untuk kembali bisa berpuasa, bisa salat, melaksanakan di antara ibadah-ibadah kita pada bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah yang kita kerjakan dan mencatatnya sebagai amal kebaikan bagi kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita ketahui bersama bahwa tujuan dari Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa bagi kita ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala ingin menyulitkan hamba, sama sekali tidak. Dan puasa dalam sejarah umat manusia bukan hal baru. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183 yang sering kita dengar selama bulan Ramadan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Maka umat-umat sebelum kita juga punya kewajiban yang sama. Kita hari ini berpuasa sama seperti mereka dulu berpuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita kisah umat-umat terdahulu ini agar kita bisa ambil pelajaran dari. Jadi ini bukan sekedar dongeng, ini bukan sekedar hiburan, ini bukan cerita fiksi. Ini cerita nyata yang Allah ceritakan dengan tujuan agar manusia bisa mengambil pelajaran. Kita tahu bersama bahwa seluruh manusia yang hidup ini tempat kembalinya hanya satu dari dua. Tidak ada yang tiga. Kalau bukan surga neraka, kalau bukan neraka surga, satu dari dua saja. Dan kalau kita melihat sejarah umat-umat terdahulu, jelas bagi kita bagaimana cara untuk bisa sampai ke surga. Caranya adalah mengikuti apa yang diajak oleh para nabi. Dan kalau kita enggan menolak dan tidak mau mengikuti ajarannya para nabi, maka banyak sekali cerita yang disebutkan di dalam Al-Quran. Akhir mereka semua dibinasakan di dunia, dan di akhirat kecelakaanlah yang menanti mereka semua. Maka jemaah yang dirahmati Allah, kewajiban berpuasa ini Allah syariatkan untuk kebaikan kita. Dan tujuannya, orang ingin melakukan apa biasanya punya tujuan. Manusia saja punya tujuan, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui segala sesuatu, yang maha sempurna. Tujuan Allah mencarikan kesempurnaan, mensyariatkan puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ini tujuannya. Apa sih kata takwa itu? Mungkin selama ini kita sering sekali mendengar, sehingga mendengar kata takwa itu sekedar kata-kata yang lewat di telinga kita saja. Mungkin malah mendengar kata takwa yang terpikir baju takwa. Kadang-kadang seperti itu. Apa takwa? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa sebagaimana dikatakan oleh para ulama adalah kita membuat perlindungan. Dan ulun akan bacakan di sini sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita apa hubungannya antara puasa, cara yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, bantuan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita agar kita bisa sampai kepada tujuan, yaitu menjadi takwa. Apa hubungannya? Korelasinya apa antara puasa dengan takwa? Maka ulun akan bacakan di sini sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah. Kata Nabi SAW, puasa itu adalah tameng. Ya. Junnah di dalam bahasa Arab itu artinya tameng, perisai. Dan kalau kita lihat, kita ambil riwayat-riwayat hadis yang lain. Ini riwayat Imam Bukhari dan jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana Al-Quran penafsir Al-Quran yang terbaik. Penafsir ayat yang terbaik adalah ketika sebuah ayat kita tafsirkan dengan ayat yang lain. Kalau dalam ilmu informatika mungkin, ya, ketika sebuah informasi yang A1, yang paling akurat, yang paling valid, ditafsirkan dengan informasi yang levelnya sama, informasi yang levelnya setingkat. Contoh misalkan di dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca, ihdinas siratal mustaqim, ya, kita minta kepada Allah memberikan petunjuk kita kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Mungkin setelah kita membaca, ya, udah pergi dilanjutkan ayatnya, ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan juga bukan jalan-jalan orang-orang yang sesat. Timbul pertanyaan, siapa orang-orang ini? Orang-orang yang Allah beri nikmat ini siapa? Maka penafsir terbaik dari ayat ini adalah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam ayat yang lain, minal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menafsirkan ayat yang lain, menafsirkan ayat dari surah Al-Fatihah tadi, orang yang Allah berikan nikmat adalah para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang yang benar keimanannya, jujur keimanannya seperti Abu Bakar dan yang lainnya, asyuhada, para syahid, was-salihin, dan orang-orang saleh. Ini ketika sebuah ayat ditafsirkan oleh ayat yang lain. Kemudian mengenai hadis Nabi SAW, seperti itu juga. Penafsiran yang terbaik dari sebuah hadis adalah ketika sebuah hadis Nabi SAW ditafsirkan oleh hadis yang lain. Jadi sebelum kita pergi kepada perkataan sahabat, sebelum kita pergi kepada perkataan ulama, kalau masih ada hadis, kita cari hadis dulu. Kalau tidak ada hadis, baru kita cari yang lain. Nah, di sini jamaah yang dirahmati Allah, ada hadis yang sama ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dari Aisyah radhiyallahu anha, menjelaskan, menyebutkan dengan lafaz hadisnya, junnatu as-siyamu junnatun minan nar. Jadi puasa itu adalah tameng, pelindung dari neraka. Ini di dalam riwayat yang lain menjelaskan. Jadi puasa itu adalah pelindung seseorang dari neraka. Jadi kalau kita kembali kepada definisi daripada atau arti daripada takwa tadi, takwa adalah ketika seorang hamba membuat perlindungan antara dirinya dengan azab Allah. Dengan cara apa? Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu takwa. Maka puasa, kata Nabi SAW, adalah pelindung dari neraka. Kemudian di dalam riwayat yang lain juga menyebutkan as-siyam junnatun wa hisnun hasin minan nar. Puasa itu adalah perisai dan benteng yang kokoh daripada api neraka, agar kita tidak terbakar, ya, agar kita tidak mendapatkan rasa panasnya. Maka kita melindungi diri kita dengan puasa. Bahkan disebutkan di sini jamaah yang lain, juga ada di dalam sebuah riwayat yang menyebutkan as-siyamu junnah ma lam yukhriqha bil ghibah. Puasa itu akan menjadi tameng bagi seseorang selama bukan dia sendiri yang merusak tameng tersebut dengan ghibah. Ini disebutkan di dalam salah satu riwayat, sehingga ini menunjukkan pada kita bahayanya ghibah. Kadang-kadang orang bisa tahan lapar pada saat puasa, bisa tahan haus, tapi kadang-kadang tahan mulutnya tidak bisa. Ya. Kadang-kadang bukan karena dia sendirian bisa, tapi kadang-kadang datang teman tanpa sadar, santai, ngajak ngobrol, kita terdengar, kadang-kadang lalu timbul keinginan kita untuk ikut menimpali. Betul, saya juga pernah gini. Maka ini bahayanya ghibah di dalam puasa. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, juga ada penjelasan dari ulama mengenai tameng dari neraka
atau dari apa yang menyakiti seseorang dari syahwatnya. Maka di sini bahkan ada satu penjelasan juga dari ulama, kenapa disebut puasa itu tameng? Karena seharusnya katanya puasa kita itu kita lindungi, kita yang menjaga, melindungi puasa kita itu dari hal-hal yang merusak puasa kita. Ada di antara penjelasan ulama bahwa puasa kita harus kita jaga, kita lindungi dari hal-hal yang merusaknya atau mengurangi pahala, Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini dan penjelasan yang paling baik yang kita dapati bahwa kenapa disebut ya seakan-akan di sini ada dua pendapat ya. Tameng dari neraka kah atau tameng dari syahwat? Ya seakan-akan di sini ada benturan. Maka yang paling baik di dalam ketika ada sesuatu yang kelihatannya tidak bisa berbeda, maka cara yang terbaik adalah kita kompromikan, kita gabungkan. Maka penjelasan yang terbaik jemaah yang dirahmati Allah adalah kenapa dikatakan puasa itu tameng dari neraka, karena puasa itu menahan diri dari syahwat. Puasa itu sebenarnya berbeda dengan sholat. Orang sholat berdiri, baca Quran lah. Puasa itu hanya menahan diri saja ya, dari hal-hal yang membatalkan dan merusak puasa. Maka dikatakan di sini, kenapa puasa itu menjadi tameng seseorang dari neraka? Karena puasa itu menahan syahwat. Dan sebagaimana hadis Nabi SAW yang lain menjelaskan, kata Nabi SAW, "Huffatin nar bisyahwat." Kata Nabi SAW, neraka itu diliputi, dikelilingi dengan syahwat, hal-hal yang hak menyenangkan bagi jiwa ya, kemaksiatan itu ya, apalagi jiwa kita ya, kalau bukan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu menahan. Maka kenapa dikatakan puasa melindungi seseorang dari neraka? Karena jemaah yang dirahmati Allah, kembali kepada tujuan awal agar menjadi takwa. Kalau puasa ini adalah pembantu kita dalam rangka mencapai tujuan menjadi takwa, maka penghalang terbesar dari kita untuk bertakwa ini adalah syahwat kita. Sebenarnya ada dua, ada syubhat, ada syahwat. Syubhat itu kadang-kadang ya pemikiran yang menyimpang, yang memalingkan kaum muslimin daripada agamanya ya. Tapi sebenarnya yang paling kuat adalah syahwat. Kenapa? Kadang-kadang orang tahu ini salah, dia tahu ini tidak boleh, dia tahu ini buruk, dia tahu ini haram, tapi dia kalah dengan syahwat. Ada dorongan dari diri dia yang luar biasa untuk harus melakukan hal tersebut. Padahal dia sadar betul bahwa hal tersebut adalah hal yang buruk, bukan hal yang baik. Maka jemaah kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, neraka itu diliputi oleh syahwat. Maka ketika seseorang berpuasa, dia menahan syahwatnya, maka dia bisa menjaga dirinya dari neraka. Bahkan kita tahu petunjuk dari Nabi SAW. Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, "Ya ma'syar syabab." Nabi SAW berbicara kepada para pemuda-pemuda, "Man istata'a minkumul ba'ah," kata Nabi, barang siapa di antara kalian yang punya kemampuan untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Orang yang sudah punya kemampuan, punya kesiapan ya, maka hendaklah dia menikah. Fa in lam yajid, kata Nabi SAW, jika ternyata dia masih belum punya kemampuan untuk menikah, fa alaihi bisyam, maka hendaklah dia, kata Nabi SAW, berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu adalah tameng bagi dia, pelindung. Ya, karena orang yang saat berpuasa biasanya, alhamdulillah hari di bulan Ramadan kita bisa saksikan sendiri, sholat berjamaah walillahil hamd, sholat masjid penuh ya. Bahkan yang kadang-kadang cuma berapa saf, puasa kadang-kadang harus sampai keluar. Maka karena puasa adalah merupakan di antara hal yang paling membantu hamba untuk melakukan ketaatan ya. Sholat zuhur kadang-kadang di kantor, kalau bukan bulan Ramadan, kadang-kadang ada yang tidak ikut sholat berjamaah, mereka makan siang, alasannya lapar makan siang. Tapi bulan Ramadan tidak ada makan siang, akhirnya mereka sholat bersama yang lain. Dan ini merupakan di antara bentuk keberkahan pada bulan Ramadan yang disabdakan oleh Nabi SAW, dan berkah adalah kebaikan yang banyak dan terus-menerus. Nah, ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini mengenai tujuan daripada kita puasa, yaitu agar menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa,
dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memberikan bagi kita suatu bantuan yang luar biasa, yaitu puasa. Dan puasa karena penghalang terbesar seseorang ya dari bertakwa adalah karena syahwatnya, dan puasa mengontrol, yang menetralisir atau meminimalisir syahwat daripada seorang hamba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk bisa terus melaksanakan segala ibadah kita, baik puasa maupun salat malam kita, tadarus Quran kita dan lain sebagainya, ibadah dengan ikhlas, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran dan mencatatnya sebagai amal kebaikan bagi kita. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kalau ada kebenaran maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kesalahan maka itu datang dari ulul pribadi, dan mohon untuk dibukakan selebar-lebar dan minta maaf. Dan wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.